Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pelate ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS dengan kerugian negara mencapai 8,32 triliun rupiah. Penetapan tersangka Johnny G. Pelate terlihat saat dirinya dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan keluar dari ruang pemeriksaan. Dan Menteri Kominfo Johnny G. Pelate sudah dibawa keluar, teman bisa melihat sendiri langsung di layar. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Pelate tampak terlihat menggunakan borgol tahanan dan saat ini sudah Menteri Johnny G. Pelate sudah masuk ke dalam mobil tahanan dan saat ini akan dibawa langsung menggunakan mobil tahanan, namun kami masih terus mencari tahu kemanakah Johnny G. Pelate setelah ini. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan satu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan. Dikawal petugas Kejagung, Johnny G. Pelate langsung dibawa menuju mobil tahanan. Penetapan tersangka dan penahanan Johnny G. Pelate dilakukan setelah 3 kali Menkominfo ini diperiksa dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G. Berikut adalah keterangan lengkap dari Kejaksaan Agung. Hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Sesuai dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Saya ketemu Bapak Ketua Umum dulu, perintah Bapak Ketua Umum apa, tapi dengan kondisi ini Ketua Umum pasti menyikapi dengan hal yang sama, semua taat pada hukum, dan kita tunggu arahan dari Ketua Umum. Itu mempengaruhi proses 2024 nggak nih Bang? Adanya kasus? Pasti, tapi kita berupaya yang terbaik dalam koridor yang tepat dan mudah-mudahan badai berlalu dengan cepat. Tapi kalau misalkan ada reshuffle, Nasdem legowo. Iya legowo nggak apa-apa, itu kan hak prerogatifnya Presiden. Dari kemarin juga Bapak saya, Ketua Umum, itu menyampaikan kalau ada reshuffle tidak apa-apa, tidak ada masalah. Ini telah menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung, kami menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara sebesar 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795. Teman-teman, seperti teman-teman ketahui bahwa kami telah menetapkan 5 tersangka atas kasus BTS ini. Yang pertama adalah AAL, kemudian GMS, GS, MA, dan IH. Saat ini penyidikan telah selesai dan kami akan serahkan tahap 2-nya kepada penuntut
Direktur Penuntutan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Ya. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan, di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ada tambahan dengan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Pen. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik.